Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur, yaitu pokok landasan iman di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah. Kita sampai pada masih dalam masalah tauhidul asma' was sifat, yaitu tentang tentang sifat-sifat atau amtsilah tatbiqiyah di isbatil asma'i was sifat fi dhawil kitab was sunnah, yaitu contoh-contoh aplikasi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dasar kita Al-Qur'an dan Sunnah, bukan akal dan logika. Tapi bukan berarti kita tidak bakal, jangan salah paham pula. Kita memahami dengan akal, tetapi tidak mendahulukan akal daripada wahyu Allah tabaraka wa taala. Kita sampai pada sifat al-ainan, yaitu di antara sifat Allah adalah dua mata. Di mana dapatnya? Di mana dapatnya? Kepada menengok. Kan bilang tadi dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari hasil penglihatan kita atau hasil halusinasi kita, tidak. Al-Quran yang mengatakan itu. Maka dia katakan al-ainan, yaitu dua mata, wahia sifatun zatiyah. Mata bagi Allah Subhanahu wa taala termasuk sifat yang melekat pada zatnya, thabitah, tetap lillahi ta'ala azza wa jal bil kitab wa sunnah. Dengan apa kita tetapkan? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak mungkin mengetahui Allah, sifat Allah, kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebab melihat tidak bisa, nengok yang serupa tak ada. Berarti tinggal kita seorang kaji boleh mengenali sesuatu dengan hak melalui salah satu dari tiga cara. Sekali bertinggal lah banyak, lupa lihat cara. Untuk mengenali sesuatu dengan benar melalui salah satu dari tiga cara. Yang pertama Syekh, dah lupa juga, yaitu melihat langsung. Yang kedua, melihat yang serupa atau miniatur atau gambarnya yang bisa dianalogikan, yang dikiaskan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin dipakai untuk mengenali Allah. Tidak ada yang bisa melihat Allah, dan tidak ada pula yang melihat yang sama dengan Allah. Ada? Tidak ada. Berarti analogi tak pakai. Pembuktian fisik tidak bisa. Berarti tinggal yang ketiga, yaitu berita yang benar. Berita yang benar di mana? Al-Quran dan Sunnah. Allah adik kaji dah. Lah balik dah ke mukul. Jadi kaum muslim dan muslimat, berarti tinggal kita menetapkannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Pikiran tak bisa lagi, karena tidak dalam jangkauan pikiran. Maka kalau orang pakai pikiran mengenal Allah, banyak sifat Allah yang dihilangkannya, bukan takwil aja, dihilangkannya. Apa sebab? Karena dia pakai pendekatan yang kedua, pakai tasbih dulu, setelah itu ta'til, ya, setelah itu dihilangkan. Kok lupa lagi kaji nampaknya, dibuang makna yang asli, diganti dengan makna yang palsu, atau tidak ada gantinya sama sekali. Pokoknya ini tak ada maknanya, hanya Allah yang tahu. Bunyinya bagus, hanya Allah yang tahu. Betul itu, hanya Allah yang tahu. Tidak,
Allah sudah memberitahu dengan bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan. Tidak bisa kita katakan lagi tidak ada hujjah bahwa hanya Allah yang tahu. Dia yang bilang, dia yang punya sifat-sifat ini. Antum aja atau kita aja yang salah paham, atau gagal, antum tegaknya begitu. Jadi sifat zatiyah khabariyah, sifat zat Allah yang datangnya melalui khabar. Thabitah, khabar yang sahih, yang thabit bil kitabi wa sunnah, dengan Al-Quran dan sunnah. Jadi dalil kita Al-Quran dan sunnah. Mana yang lebih tinggi, Al-Quran atau sunnah? Quran. Taib. Mana yang lebih tinggi, Quran sunnah atau akal? Al-Quran dan sunnah. Alhamdulillah. Taib. Faminal kitabi qaulullahi ta'ala. Dalilnya dalam Al-Quran adalah firman Allah, walitusna'a ala aini, walitusna'a ala aini, supaya kamu ditumbuhkan. Dia kan maksudnya sina'a itu dibuat, diproduk, ya, diproduk. Makanya pabrik disebut dalam bahasa Arab masna', tempat membuat. Nah, tapi di sini maksudnya adalah ya tempat membentuk Musa waktu kecil. Musa di mana dibentuknya? Di pabrik. Ya, kita masukkan anak sekolah untuk dibentuk, maksudnya dididik, maksudnya diasuh. Ya, Ustaz, kau anton anak masuk ke sekolah Ibnu Mas'ud, nak lay bawa untuk anak dia tu. Buat apa maksudnya buat anak itu maksudnya? Nah, tidak ya. Jadi maksudnya lay bawa untuk anak lah sudah malah dibela tak anak. Cuma membentuknya. Boleh? Itu disebut dengan litusna'a ala aini. Agar kamu diasuh di bawah pengawasan mata kami. Jadi sengaja Allah SWT ilhamkan kepada ibunda Musa, karena berbahaya kalau dia sendiri yang menjaga anaknya. Karena di tahun Musa lahir, tahun itu peraturan berlaku, bila anak laki-laki lahir mesti dibunuh. Makanya Musa yang banyak ceritanya dalam Al-Quran. Harun lahir di tahun, kan Fir'aun kan tidak tiap tahun ini untuk menjaga populasi yang lahir tidak dibunuh, tahun depan yang lahir dibunuh. Harun lahir di tahun tidak dibunuhnya, Musa lahir di tahun dibunuh. Makanya Harun tidak banyak kisahnya, sebab kisahnya aman saja. Orang-orang hebat itu jarang yang aman-aman. Ya, yang orang-orang hebat itu jarang yang orang-orang hebat itu jarang yang aman-aman saja kisahnya, mesti banyak tantangan, karena ujian itu menentukan kualitas. Jelas? Kalau aman-aman kualitasnya ya belum teruji. Kapan teruji? Setelah ada ujian. Semoga Allah tak uji kita sesuatu yang kita tak sanggup, ya, semoga Allah tidak uji kita kecuali dengan kita yang sanggupi. Kaum muslimin, la ilaha illallah. Jadi walitusna'a ala aini, supaya kamu dibuat, di bahasa aslinya, letternya, maksudnya dibentuk, dididik, diasuh di bawah pengawasan mata kami. Jadi situ ada aini. Nah, taib. Kemudian dalam surat Taha, wa qawlihi ta'ala, atau wa qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah juga, wasna'il fulka bi'ayunina. Ini perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihi assalam. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan mata kami. Jadi tetap dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penglihatannya, dengan matanya. Nah, Hud ayat 37. Ini banyak dalilnya, ini diantaranya. Wa minas sunnati, diantara sunnah adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fi sahihain.
Apa dalil Allah punya mata dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah? Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma fi sahihaini, di dalam dua kitab sahih, Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini puncak kesahihan hadis adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama hadis membagi darajatus sahih, tingkatan-tingkatan hadis sahih. Yang paling tinggi adalah mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, yang disepakati sahihnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di bawahnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari saja, yang di bawahnya lagi yang diriwayatkan oleh Muslim saja, di bawahnya lagi sahih atas syarat Al-Bukhari dan Muslim, di bawahnya lagi sahih atas dasar syarat Al-Bukhari, di bawahnya lagi sahih atas dasar syarat Imam Muslim, dan yang terakhir sahih menurut imam-imam hadis yang lain. Apa maksud? Belajar mustalah nanti. Jabarnya enggak jadi, kita belajar tauhid ada malam ini. Ya, belajar mustalah nanti ya. Itu bila mulai? Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita dah memulai semuanya, terhenti gara-gara pandemi ini mana? Itu bila mulai lihat? Lah seri berapa kemarin? 100. Lalu lupa sana. Tak bisa mulai contoh lah. Tak tahu di mana sampai. Baik. Tak baca catat ke sana. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi wa minas sunnah, dia sunnah adalah hadis Abdullah bin Umar bin Khattab fi sahihaini. Berarti dalam Sahih Bukhari Muslim setinggi-tinggi derajat sahih. Tu agu kasih dulu lah. Agu dulu lah. Agu berarti tidak beriman lah. Ni iman tu kan tak ragu dah kan? Iman kan tak boleh ragu dah. Baik. Fi sahihaini an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam dua kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, innallaha la yakhfa alaikum, Allah itu tak ada yang tidak sudah kalian ketahui. Allah itu sudah kalian, la yakhfa itu tidak tersembunyi ilmunya, tidak tersembunyi ilmu tentangnya dari kalian. Artinya sudah ditunjukkan oleh Allah tentang dirinya. Taib. Innallaha laisa bi'awar, Allah itu tidak buta sebelah matanya. Berarti kalau tidak buta sebelah, buta kedua. Lihat adik, antum aneh-aneh tu dia. Allah melihat masa buta. Elok kedua, astagfirullah. Minta maaf deh, itu salah apa dia? Minta maaf tu ah. Nah, awak salah dong, awak salah ya. Taib. Elok kedua, alhamdulillah. Minta maaf ya. Jangan dendam dah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah SWT maklum bagi kalian, sudah disebutkannya di Al-Quran, dia sebutkan bahwa Allah punya mata. Nah, Nabi jelaskan lagi, innallaha laisa bi'awar, Allah tidak buta sebelah. Awar itu namanya buta sebelah. Berarti kalau tidak buta sebelah, dua-duanya tidak buta ya, karena Allah melihat. Karena salah satu sifat Allah adalah al-basar, yaitu melihat. Berarti tidak buta. Berarti Allah melihat pakai mata. Kalau tidak buta sebelah berarti pakai mata pun tidak. Ya ikhwan, itu pandai Arab lah. Jadi kalau disebut tidak buta sebelah, berarti mata tu tidak. Nya pun buta tu. Mata kan nama nengok mata. Dia jelas. Berarti kalau tidak buta sebelah berarti Allah punya mata. Tak ada khilaf saudara. Ada khilaf? Tak. Baik, alhamdulillah. Inna rabbakum laisa bi'awar wa asyara bi yadihi ila ainaihi. Rasul nak lejo jole, nak biar jelas, dia mengisyaratkan kedua matanya. Allah tidak buta sebelah. Berarti dua-dua matanya melek, kata orang Jawa. Nah, ya melihat. Baik. Sedang itu
Wa asyar biyadi ila ainihi. Nabi mengisyaratkan ke mata. Jadi kalau isyarat Nabi ke mata berarti tidak ditafsirkan dengan yang lain. Yang lain. Kalau ditafsirkan berarti Nabi itu tidak pandai jalan. Lah jalan tunjuk ke mata. Jelas? Kalau tunjuk ke mata berarti yang dimaksud adalah mata yang dipahami oleh orang Arab. Jadi ain yang dipahami oleh orang Arab, mata itu. Tapi kalau tidak tunjuk dia mungkin ada juga alasan mata ayu, mata ayu atau mata atau pengawasan Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi menunjukkan kepada dua mata beliau sendiri untuk menisbatkan bahwa Allah punya mata seperti yang dipahami oleh orang Arab dan Ajam, bukan seperti yang dipahami oleh ahli filsafat dan kalam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan wa innal masihad dajjal a'warul ain. Ini lebih jelas lagi, a'warul ainil yumna. Sesungguhnya al-masihud dajjal adalah buta sebelah kanan matanya. Al-ain lagi, matanya buta sebelah kanan. Berarti kok disebutkan dajjal pula di sini? Ka'anna ainahu inabatun tafiyah, seperti matanya seolah-olah inabah, sebutir anggur yang timbul tenggelam. Apa punya bu itu timbul tenggelam? Timbul teh. Ngapung air lah ngapung, masya Allah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah matanya. Jadi tidak terlalu timbul tetapi a'war, matanya buta sebelah karena kecil mata sebelah kanannya. Apa kok disebutkan itu? Sebab Dajjal besok mengaku menjadi Allah atau menjadi Tuhan. Oh, dia mengaku jadi Tuhan. Makanya kalau datang yang ngaku jadi Tuhan, sok tengok moto, itulah maksudnya. Tengok matanya. Tengok matanya. Ketika terlihat matanya ndak apa? Rusak sebelah kanan, maka berarti dia bukan Allah Tabaraka wa Taala. Di sini Nabi isbatkan dalam hadis di puncak kesahihannya bahwa Nabi mengisyaratkan kepada kedua matanya. Lalu kemana jumpa dulu? Kalau Allah punya mata berarti punya anggota tubuh. Kalau anggota tubuh sama je makhluk, buang keedah itu dah ada gunanya dah. Itu hanya merusak-rusak keyakinan. Tidak pernah sahabat membayang-bayangkan itu dulu. Pernah tabi'in membayangkan itu. Antumnya itu bayang apa so? Salah baca. Karena membaca yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Kan kita sudah bilang kaum muslimin dan muslimat bahwa ayat laisa kamitslihi syai'un, kalau ibarat doa Rabbana atina kan doa sapu jagat, laisa kamitslihi syai'un ayat sifat sapu jagat. Iya. Tak adanya bu ini dan pertama orang bid'ah ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ayat sifat yang sapu jagat, sebab seluruh sifat bisa dipasangkan ke situ. Nah, yuk kita mulai. Kalau kodok sabu itu kan, ulang lihat. Taib. Berkaitan dengan mata, kita hanya menyebutkan laisa kamitsli ainihi ainun. Kan laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitsli ainihi ainun, tidak ada mata yang semisal matanya. Berarti ada tasbih di situ, ada tajsim di situ, ada tamtsil di situ, enggak ada. Cuman orang-orang yang ahli ahwa wal bidah mensifati ahli sunnah dengan mujassimah. Apa sebab? Menurut pikiran mereka, kan pikiran lagi. Menurut pikiran kita kan tidak. Pikiran kita tidak laisa kamitsli ainihi ainun, tapi menurut pikiran mereka bahwa kalau diterima Allah punya mata berarti Allah punya jisim. Itu bayangan mereka, kita tidak pernah bayangkan. Kan terkadang lah
tanzihullah min an yutusbiha sifatuhu sifat al-makhluqin, menyucikan Allah dari sifatnya menyerupai sifat makhluk. Tidak ada, antum aja yang bayangkan itu. Makanya jangan beri gelar mujassima ke kami, pakai sendirilah. Kan itu kan? Pakai sendiri. Kami tidak pernah membayangkan itu. Alhamdulillah, karena Nabi kami mengajarkan itu, Rabb kami mengajarkan itu, bahwa dia punya mata, dan Nabi tanpa ragu mengatakan dia punya mata, dan sahabat tanpa ragu menerima dari Nabi dan menganggukkannya tanpa ada tanya-tanya lagi. Berarti paham atau tidak paham? Paham. Paham seperti apa mereka? Seperti yang dipahami ahli kalam atau paham yang dipahami oleh kita? Oh, ragu untuk lagi. Seperti dipahami oleh mereka atau seperti kita? Seperti kita. Karena kita tidak ada tahu-tahu. Mereka takwil bawa di sini satu huruf dari sahabat yang mengatakan kalau diisbatkan mata berarti dia anggota tubuh. Kalau anggota tubuh berarti Allah berjisim. Bawa satu huruf dari ulama sahabat atau dari awamnya sahabat, bawa satu huruf. Tidak ada yang mengatakan itu. Berarti pahamnya mereka mana dulu? Sahabat. Sekali kalam juga. Nah, pemahaman sahabat itulah yang kita ikuti, karena mereka memahami dari bahasa Arab Nabi. Kita juga memahami dari bahasa Arab Nabi, bukan bahasa Arab ahlil kalam. Seterang itu jadi kelam gara-gara ilmu kelam. Ya terang. Al-Quran jelas, hadis terang. Nabi yang katakan Allah tidak tersembunyi sifatnya dari kalian. Salah satunya Allah tidak buta sebelah. Lalu Nabi mengisyaratkan ke matanya, tidak ada buta sebelah. Malik. Berarti mata yang mana yang dimaksudkan? Mata yang seperti apa maksudkan? Ya mata sampai matanya, bukan maksudnya pengawasan, tidak, bukan maksudnya pengawasan, atau bukan maknanya melihat, tidak. Memang mata yang dipahami oleh orang Arab. Tapi apa kalau berjisim? Antum sendiri yang bilang, kami tidak pernah bilang Allah berjisim. Allah tak pernah kita katakan berfisik, berjisim, tidak. Karena tidak semua yang lazim pada makhluk lazim pada al-khaliq. Jelas? Tidak jauh lempar. Kalau manusia punya mata berarti badan dia, ya? Jelas, Syekh? Kalau Allah berlaku rumus itu? Ya tidaklah. Sama dengan orang duduk istawa, duduk di singgasana, menempati apa tidak? Menempati, karena makhluk. Allah mesti menempati? Ya tidak. Makhluk saja sebagian di sesuatu tidak menempati sesuatu. Kalau kodok wano jen, kodok itu paham lah. Kan dah sering dibilangkan, banyak sebah makhluk di makhluk tidak menempati. Cuma nangkate langit tinggi tak? Tinggi, di atas itu di bawahnya. Di mana letak? Ada tampe? Ini di atas tapi ada tampe? Syekh. Langit di atas atau di bawah? Di atas. Tapi menempati? Tidak ada tampe. Ini tetap di atas tapi tidak menempati apapun makhluk yang lain. Ya? Tidak paham. Memang tetiannya gara-gara al-kalam payah paham jadi. Nyalah dak lu belajar itu di SD dulu. Jadi payah jadi. Kalau tengok di atas dak? Di atas. Loteng di atas di bawah. Cuy dia. Di atas di bawah. Di atas menempati apa enggak? Menempati. Di atas tiang, di atas singok, di atas apa di atas di atas. Jadi ini yang tiang. Pokoknya di atas menempati, betul. Tapi ada yang di atas tidak menempati. Contohnya lah langit. Langit di mana? Di atas. Tapi orang Australia di bawah tak langit.
Australia kan di globe itu atlas, di mana letak Australia? Di bawah. Contohnya kayaknya langit di mana coba? Pasti di atas. Tak apa, coba lah tanya. Coba tanyakan, telepon dan ada pulsanya. Siapa pandai bahasa Inggris? Ya, telepon kawan di apa di Sydney dah. Ya lalu pun nama man. Hah? Yang hah? Mak jauh bang sawi kota kendek bang sawi kadang-kadang ni lah. Hah? Argentina. Lagi pindah. Oh jauh, jadi Australia cerita cukup. Jadi kaum muslimin muslim. Coba tanya orang tu, langit di atas atau di bawah? Di atas. Memang ini rahasia Allah. Tidak terpecahkan oleh manusia. Manusia hanya berteori kan? Manusia hanya berteori. Secara teori bulat katanya. Berarti langit kalau gitu bulat juga kalau gitu. Hah? Kan hanya berteori kita. Padahal Nabi naiknya ke atas. Tanya orang Australia sekarang langitnya tetap di atas. Tanya orang kutub selatan langitnya tetap di atas. Kutub utara tetap di atas. Alhamdulillah. Langit di atas. Ada tempatnya enggak? Inyo di hati. Ada tempatnya? Tidak ada. Alhamdulillah. Tidak menempati. Bighairi amadin tarawnaha. Tidak ada tiang-tiang yang ditempatinya. Tapi dipas saja kalau Allah di hati aras mesti bertempat. Jelas? Kemudian kalau inyo di hati mesti lebih kendek pada yang di bawah. Itu langit mana kadang pada bumi? Kadang langit di hati rumah. Di mana mesti lebih kendek? Dek terbayang ajo di hati kurisi. Itu masalahnya. Angku lamen tajsim sebelum lamen tasbih sebelum menghapus dalil itu. Kalau tidak terbayang tu tidak akan tagunya. Jelas? Makanya dek ada keraguan tadi, akhirnya ragu dengan dalil. Kalau kita tidak pernah membayangkan itu, alhamdulillah. Di sini indahnya ikut Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman as-salafus salih min hazil ummah. Jadi ketika di atas, jadi pasonya mana? Dia membutuhkan atau menempati. Tidak ada lazim itu dong. Sebagaimana Allah punya mata mesti berjisim, tidak. Kami tidak pernah mengatakan berjisim karena tidak ada dalil tentang Allah berjisim. Oh mesti kata hukum akal mengatakan akal kalian, akal kami tidak. Sebab kita dilarang menyerupakan Allah dengan sesuatu. Jangan bayang-bayangkan itu. Antum aja yang terbayang. Woi kalau seandainya dia punya mata membelalak begini waktunya sirah katanya kan. Antum aja bayang, kami tidak pernah bayangkan itu. Karena kita tidak diberitahu seperti apa matanya. Tidak ada yang tahu. Kalau ada nak coba cari tahu pun tak akan bisa tahu. Jelas? Dalil kita hanya Al-Quran dan Sunnah. Dan Alhamdulillah Allah menyebut itu untuk dirinya dan Nabi memastikan itu untuk Allah Ta'ala. Bahkan Nabi menyebutkan lawannya yaitu Dajjal supaya kita tidak tertipu nanti. Bahwa Allah tidak buta sebelah, tapi matanya sempurna. Seperti apa? Seperti mata kita? Tidak. Mata kita aja tidak ada yang sama. Ada yang pesek, pesek apa namanya? Sipit. Sipit. Ada yang terbelalang motor. Ya. Ada yang nampak bola mata sudah. Nah. Galak macam wangi. Iya, galak macam wangi lah. Jadi Allah musta'an kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak ada yang sama makhluk saja. Maksudnya makhluk saya tidak sama. Coba lihat apa namanya kan sidik jari. Ya sidik jari. Hakene lihat tak satu pun yang sama di seluruh dunia. Itu kekuasaan Allah. Kenapa antum nak samakan Allah dengan makhluk? Ini makhluk Allah ini aja tidak sama. Dan tidak bisa bayang-bayang, tidak bisa. Tapi bisa tidak sama. Sekarang pakai lagi sidik mata. Ternyata ada rahasia luar biasa di situ. Tidak sama. Setiap mata tidak sama.
Itu aja tak terpecahkan oleh antum. Antum nak memecahkan rahasia mata Allah tabaraka wa taala. Tidak ada dokter mata Allah, nggak ada. Karena mata Allah tak pernah ada aib padanya. Jelas? Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini pasti dalilnya ya dan jelas. Cuman nanti ditolak oleh orang hadisnya tidak mutawatir. Kan ditolak lagi hadis kan? Ini tidak nolak nomornya tapi tidak temunya. Anak acu ya tidak dan tolak tapi tidak temu. Paham tak? Ayat dan hadis tak ada yang kami tolak tapi tidak kami temu. Mudik tak boleh, pulang kampung lain. Jalannya mudik dilarang, pulang kampung boleh, atau sebaliknya. Makan tak boleh dah, anguk lain. Jadi Al-Quran dan hadis kami beriman padanya, tak kami tolak tapi tak kami temu. Makanya filsafat macam itu juga yang dicontoh. Jadi tak bisa dipegang. Canda-canda mangguk tapi bati dong. Manggeling san bayo. Unan diwang lalun dia awak. Nan diwang dia awak lalun. Cak la palo lulu asale tanduk mengono. Kita ndak. Kita iya, tidak. Sahih, tidak sahih. Jelas kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi ini hadis sahih ala fi muntahas sihah. Baik, ini yang pertama atau yang ini. Tinggal lagi satu sifat yang disebutkan oleh para penulis hafizahumullah wa rahimahumullah, yaitu al-qadam. Kita lanjutkan selepas azan isya insyaallah tabaraka wa taala.
muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian di antara contoh sifat Allah SWT yang disebutkan oleh para penulis, al-qadam, yaitu kaki atau tumit. Wahia sifatun zatiyah thabita lirabbi azza wa jal bil ahadits sahihah. Ini sifat zatiyah Allah yang melekat pada zatnya, yang thabitah, thabit dalam hadis-hadis sahih. Wa min dzalika hadithu Abi Hurairah, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fi tahajjuji al-jannati wan nar, tentang berdebatnya neraka, surga dan neraka. Wa fihi, di dalamnya terdapat, fa amman naru fala tamtali'u hatta yada'a Allah tabaraka wa ta'ala rijlah. Adapun neraka tidaklah penuh sampai Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya. Aku terbayang kaki konang ya. Kan antum salah sendiri kenapa bayangkan, kita tidak pernah membayangkan. Ya. Ini terbayang kaki huluknya, satu huluknya manusia hijau. Nah, kita tidak pernah bayangkan itu. Makanya kita tidak mungkin menjadi mujassimah, tapi kita adalah menjadi ahlus sunnah, karena memang dasar kita sunnah, bukan yang lain. Itu yang membedakan ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Mereka menggunakan metodologi bid'ah untuk menetapkan sifat-sifat Allah. Di mana ada istilah kalau begini kalau begitu itu? Tidak ada di kaidah-kaidah itu, tidak ada. Kalau dia bersifat itu berarti mentajsim Allah, di mana dapatnya? Tidak ada Abu Bakar, Umar dan Utsman dan sahabat manapun, tak satu huruf pun menyatakan itu pada kita. Berarti dia sesuatu yang diada-adakan. Ada dasarnya pun? Tidak ada. Makanya umat Islam, ayat kaedahnya Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, asalkan lagi sifat ini, laisa kamitsli qadamihi qadamun, wa laisa kamitsli atau kamitsli rijlihi rijlun, tidak ada kaki yang serupa dengan kaki Allah. Selesai. Daripada antum sibuk macam-macam ayat kami terima tapi tidak kami tolak, tapi tidak kami temu. Jangan main-mainlah dengan kata-kata. Ya, tidak kami. Ayat Quran mesti kita beriman kepada, hadis Nabi mesti kita percaya. Terus kenapa tidak diyakini? Tidak, makna tidak kami temu. Huruf kami temu. Memang Allah bicara tanpa ada makna. Antum seolah-olah anda tidak menuduh nih, seolah-olah menuduh Allah tabaraka wa ta'ala tidak pandai bercakap, tidak pandai menjelaskan. Dia ingin menjelaskan istaula, disawi dianya istawa. Inya tak menjalin mosongnya tidak punya kaki, sawinya punya kaki, berarti tidak pandai dia. Sudah itu ikutlah dari Rasulullah, tidak jauh pandai gitu. Seolah-olah saya tidak nuduh, jangan sedih lah, karena tidak nuduh, tapi anda memahaminya di antum seperti itu. Ya, seolah-olah Allah tidak pandai menjelaskan, Nabi tidak hikmah menerangkan, sebab maknanya tidak itu lah. Nya sabunnya maknanya yadun, tapi ternyata dia kasih kuwah. Oh, antum tidak pandai ilmu balaghah ustaznya, tidak pandai ilmu balaghah, kan ada majaz, ada isti'arah. Ya, lapon aja so belajar dulunya. Ya, kalau tengok nilai dulu so tinggi, nilai itu di balaghahnya. Iya.
Soalnya ketika tamat umur 1 je baru kan. Alhamdulillah dah lesah pun nak bono kan. Yang diisti'arah tu saudaraku adalah yang mesti ada wajah syabah antara keduanya. Musyabbah dengan musyabbah bihi, yang diserupakan dengan yang diserupakan dengannya. Kalau di sini ada enggak bisa dimajaskan Allah dengan makhluk? Ya enggak bisa. Kata beri contoh nanti, ra'aitul asada yakhtum 'alal mimbar. Saya melihat singa sedang khutbah di mimbar. Ya memang kita lihat bukan singa, orang memang. Maka pahamlah kita makna singa ini adalah majaz, isti'arah. Karena yang khutbah bukan singa, orang. Lalu dicari wajah syabahnya, keberaniannya. Keberanian dan ketegasannya, disebutlah dia singa podium. Jelas ya? Tidak mungkin ini dipakai pada memahami sifat Allah. Kalau Allah tegas nanti wasabi turun ayat dari singa, gitu ya? Tidak bisa. Karena tidak ada wajah syabah antara al-khaliq dengan makhluk. Oleh sebab itu sifat Allah tak boleh dimajaskan dengan makhluk. Karena majas itu baru ada isti'arah. Isti'arah baru ada bila ada yang diserupakan dengan yang diserupakan dengannya. Musyabbah wal musyabbahi bihi. Di antara keduanya ada wajah syabahnya. Baru berlaku isti'arah. Bukan isti'arah, isti'arah. Ikulah sakit isti'arah aja loh. Isti'arah yaitu bahasa kinayah. Allah tidak mungkin kita sebutkan dengan cara itu. Jadi kalau kami tidak pakai majas, bukan kami tidak belajar balaghah dah. Mungkin yang menyambut kami tidak belajar balaghah, alun lahir kami lah belajar balaghah. Cuman kami menerapkan ilmu balaghah itu dengan jalur yang sahih, bukan asalan. Jadi isti'arah, majaz tidak berlaku pada zat yang tidak bisa ditashbih dan ditamthil. Nah, ulang dia belajar balaghah ya. Kau dia salah apa dan muzakarah. Ini dulu sampai jam 2 malam ke muzakarah telodok berdilapi otan, dilapi umpui, dati umpui. Dek belajar balaghah muzakarah dari sudah isya sampai dah orbit telodok kawan kira. Kadang kawan lebih baik. Tong ada debat telodok aja. Bayangkan itu. Bukan kami tidak belajar balaghah, cuman harus diluruskan pemahaman balaghah kita bahwa antara musyabbah wal musyabbahi bihi harus ada wajah syabahnya. Kalau tidak bisa dimajaskan. Nah, tentu paksakan Allah sifatnya dimajaskan. Akhirnya antum telah mentasbih Allah dengan makhluk. Berarti mentasbih Allah dengan makhluk seolah-olah ada wajah syabah antara Allah dengan makhluk, dan ini secara ilmu balaghah sendiri batil. Jalannya ini mentang-mentangnya jadi juri balaghah, awak ndak ada kan? Jadinya lebih hebat balaghah betul. Allah musta'an. Astagfirullah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kembali ke sini, ini sifat zat Allah yang sabit dengan hadis yang sahih, yaitu dikatakan fa amman naru fala tamtali'u hatta yada Allah tabaraka wa ta'ala rijlah. Tak penuh-penuh sampai Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka itu. Itu nanti jadi bahaslah, berarti Allah masuk neraka aja kan itu kan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, antum lain yang disuruh, lain yang dibuat. Itu masalahnya. Allah suruh kita meyakini dia punya kaki, bukan membahas dia masuk neraka atau masuk surga. Itu macam-macamnya. Balik lagi kaum muslimin dan muslimat, tidak semua yang masuk ke sesuatu menempati sesuatu yang dimasukinya. Ilmu yang masuk sekarang ini masuk enggak? Masuk. Di mana masuknya? Ke hati. Ada tempat di hati itu? Tidak ada. Itu salah dong nyebut bahwa ilmu itu masuk. Salah enggak? Masuk kajinya? Menyebut masuk kaji itu salah apa benar?
benar. Sekarang dia masuk, ada enggak tempatnya? Enggak menempati. Di makhluk saja bisa dijawab dengan jawaban yang sahih, masa antum di Al-Khaliq tidak bisa menjawab? Makanya jangan terpaku oleh kaedah-kaedah acuaris, acu Sokrates dan ulum Platon. Tinggal ilmu mereka itu untuk belajar akidah. Gunakanlah ilmu mereka itu untuk sains teknologi, nah mainlah, tidak masalah. Tapi kalau masalah akidah tidak masuk kaji. Mereka sendiri tidak masuk kaji. Masa awak gunung roboco kan masuk kan? Kaji tidak masuk. Paham tak? Boleh ngerti? Nyo Al-Quran itu ibarat air jernih, hadis itu ibarat air bersih. Tapi lewat para nun berkarat kolu ayu kamu, atau para nun berlumpur keluar air keruh, atau peralon bernajis keluar air kotor najis. Maka jangan pakai paralon yang bermasalah itu. Ini Al-Quran hadisnya cuman pakai paralon yang tidak bagus, tidak bersih. Airnya keluar, airnya tidak bersih. Oh, kami pakai warna hadisnya, masa awak Ahlus Sunnah pakai sunnahnya kan? Iya pakai sunnah. Contoh tadi dia kami cayo ke hadis konyo, tapi makna tidak dicayo. Masuk roh. Tu apa dia cayo? Dan cayo ke kita acunya, tapi namun kasus-kasus dan cayo. Tu apa aja dan tetap cayo. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Taib hatta yadha Allah tabaraka ta'ala rijlahu, sampai Allah meletakkan kakinya. Seluruh hukum makhluk tak berlaku di sini. Seluruh bayangan tentang makhluk tak berlaku di sini. Maka kita tak akan menjadi mujasimah. Taqulu qad atau qatin. Cukup. Berarti neraka berbicara. Tadi berdebatnya Surabaya Noko terima. Berarti berbicara. Ada muncul, ada mulut. Ulang deh. Ada mulut. Enggak. Makanya orang yang menolak Al-Quran kalamullah dengan alasan nanti Allah punya rongga, berarti mengeluarkan huruf dan suara. Siapa yang bilang seperti itu? Antum aja yang mengada-ngada. Karena banyak makhluk Allah yang berbicara tanpa mulut. Kenapa antum paksa Allah bicara pakai? Jelas? Makhluk Allah saja banyak yang berbicara tanpa mulut, kecuali di film animasi. Ya film apa namanya animasi? Contoh film apa? 6 petak kunyang lah. SpongeBob itu jenok kodok lo nengok film SpongeBob atau nonton atau baca komik 212 Wiro Sableng kapak apa namanya 212 dengan jurus sinar mataharinya. Ini kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ini jadi menghayal kita belajar tauhid, jangan masukkan yang seperti itu. Jelas? Jangan masukkan seperti ini. Belajar tauhid pakai Al-Quran dan hadis, karena rumus 1 tidak masuk, rumus 2 tidak masuk, tinggal rumus 3 melalui berita yang sahih. Dan berita ini disampaikan oleh pemberi beritanya, yaitu dengan bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan. Maka pakai dia, jangan pakai paralon yang tidak bersih. Allah musta'an. La ilaha illallah. Fayada'u wa fi ba'd fahunalika tamtali, saat itu penuhlah neraka. Wa yuzwa wa yazwi ba'daha ila ba'din, sehingga masing-masing saling tindih menindih. Selesai. Wa fi ba'd riwayat fi sahihaini, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, hadis ini Sahih Bukhari dan Muslim di atas puncak sahih. Bayadau qadamu 'alaiha, berarti ada rijl, ada qadam, kaki atau tumit. Maka Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka. Lalu neraka pun berkata, qatil
qatin, cukup. Subhanallah. Bagaimana? Antum jangan tanya, nanya itu bid'ah. Kata Imam Malik, nanya itu bid'ah. Tapi maknanya jelas. Ya, jelas. Nanti jadi mujassim antum jangan. Makanya belajar tauhid kepada sahabat, jangan belajar tauhid kepada ahli bil. Iya. Karena filsafat itu rumus awalnya jangan meyakini sebelum diteliti. Nah, masalah akidah ini antum nak meneliti dengan apa? Pakai apa menelitinya? Oh, kami Quran dan Sunnah. Ayo, Quran Sunnah, nih bunyinya. Oh, enggak, saluran kita beda. Kalau saluran beda, periksa dulu antum salurannya saluran bersih apa saluran syubhat. Kalau saluran bersih, nih kita dengar dari sahabat, ada enggak mereka mendebat? Enggak ada, berarti jangan antum debat. Ada enggak mereka khawatirkan tasbih? Tidak, berarti antum jangan menuduh yang menerima itu tasbih. Ada enggak mereka mengkhawatirkan tajsim dengan mempercayai itu? Enggak, berarti antum jangan nuduh yang mempercayai itu mujassim. Jadi kita sudah punya rumusan yang jelas bahwa tidak boleh membayangkan sifat Allah menyerupai sifat makhluk. Dah selesai. Sebagaimana kita juga tidak boleh menolak apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya. Apa alasan itu nolak? Keraguan kan? Ragu itu ilmu apa tidak? Keraguan itu ilmu apa bukan? Ustaz, agu itu ilmu itu bukan? Ya bukan. Orang ragu berilmu. Orang berilmu yakin dia. Kalau antum ragu berarti antum belum berilmu. Jelas tak? Yang membuat yakin itu ilmu. Berarti kalau antum ilmunya ilmu ragu berarti belum berilmu. Jangan suruh orang yang ragu. Ini dia ragu menularkan keraguan pada orang lain. Kalau kami tidak, alhamdulillah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Qalu sami'na wa ata'na. Jelas sudah kita lagi. Ada satu alinea lagi mau. Ini coba pulang. Baik. Wa asma'ullahi wa sifatuhul waridatu fil kitab wa sunnah katsiratun la tuhsa. Sifat-sifat Allah yang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu banyak, tak terhingga. Bukan 20. Nah, wa inna mahazi amsilatun, ini hanya sekedar contoh. Wa yajibu 'alal muslimi itsbatuha lillahi tabaraka wa ta'ala. Wajib bagi muslim untuk meisbatnya, untuk meyakininya bagi Allah tabaraka wa ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa kamalih, sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala. Apa sebab? Kama asbataha Allahu li nafsihi bi kitabih, seperti yang Allah isbatkan untuk dirinya dalam kitabnya. Wa huwa a'lamu bi nafsihi min khalqih, dia lebih tahu tentang dirinya daripada makhluknya. Baik, kenapa antum paksakan ilmu antum untuk mengenal Allah tabaraka wa taala? Wa asbataha lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunanih, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah dalam sunnahnya. Wa huwa a'lamul khalqi bi rabbih, dan Rasulullah adalah makhluk yang paling berilmu tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Ana a'lamukum billah, kata Nabi, saya orang yang paling berilmu dari kalian tentang Allah. Maka terimalah penjelasan Nabi, jangan cari penjelasan pada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akmaluhum nushan, dan orang yang paling sempurna nasihatnya dan keikhlasannya pada umat. Wa afsahuhum, orang yang paling fasih bahasanya, berarti jelas
Kalau fasih berarti jelas wa ablaghum bayanan, dan yang paling tinggi balaghahnya. Belajar belagu lagi gitu ya, paling tinggi balaghahnya. Wa atqahum wa akhsyahum lah, yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Wal yahzar min ta'tilillahi min sifatihi, dan jangan sekali-kali mengkarantina sifat Allah, mentaktil, membatalkan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, au tasbihiha bi sifatil makhluqin, dan juga harus awas jangan sampai menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Menolak jangan, menyerupakan jangan. Inilah manhaj al-wasat, manhaj yang tengah, yang adil, tidak menolak dan tidak menyerupakan. Ini tidak diserupakan dulu, habis itu ditolak atau dirubah, padahal kita dilarang oleh Allah merubah-rubah kalimatnya. Ma'asyiral kiram rahmati Allah, li'anna Allah qala, karena Allah berkata, laisa kamitslihi syai'un, tidak satu pun yang serupa dengannya. Wa huwas samiul basir, dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam surat Asy-Syura ayat 11. Nah, pasangkan semua surat, semua sifat. Yadun, laisa kamitsli yadihi yadun, tidak ada yang semisal tangannya tangan manapun. Kalau ainun, tidak, laisa kamitsli ainihi ainun, tidak ada mata yang serupa dengan mata Allah. Kalau sama, laisa kamitsli sam'ihi sam'un, tidak ada sama pendengaran seperti sama Rasulullah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa basar, laisa kamitsli basarihi basarun. Nuzul, laisa kamitsli nuzulihi nuzulun, tidak ada yang turun seperti turun Allah. Maji'un, laisa kamitsli maji'ihi maji'un, tidak ada datang seperti datangnya Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan demikian semua Al-Quran yang datang dari Allah dan semua hadis yang sahih datang dari Rasulullah tentang sifat Allah, semuanya kita terima dan selamat daripada memilah atau apa namanya, memotong-motong Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalam atau merubah-rubah maknanya. Inilah manhaj ahlus sunnati wal jamaah yang dikenal sejak zaman sahabat sampai hari ini. Dan yang berbeda dengan ini, ketahuilah pasti pakai rumusan-rumusan yang tidak ada sebelum itu. Jelas? Oleh sebab itu kita tutup aja lah. Insya Allah kita jumpa kembali kapan ini? Pekan depan. Semoga aku dah kembali. Iya, semoga aku sudah kembali, karena insya Allah besok akan pergi. Doakan aku cepat balik. Insya Allah. Iya, insya Allah akan pergi ke suatu tempat yang jauh. Jauh sekali. Jauh sekali. Dan medan yang cukup sulit, tapi semoga Allah SWT selamatkan. Astaghfirullah dinakum wa khawatir ma'amalikum. Dan kami akan menyeberang kembali ke daratan hari Selasa. Nah, Rabu kami sudah bisa, tunggu saja informasinya. Jangan-jangan seperti yang kemarin lagi kan, Rabu pas pulang tidak terkejar. Ya, kami baru turun pesawat jam 6 sore, 6 petang. Tidak mungkin dikejar sini. Itu baru turun pesawatnya, belum lagi keluarnya. Allah Ustaz. Yalah, sabar ya, jangan bersedih. Insya Allah aku pasti kembali. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz,
cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.